Kemarin sudah dilakukan servis dan hari ini saya sudah lihat hasilnya. Alhamdulillah Speedo tidak berkedip lagi. Untuk performa yang saya rasakan cukup bagus dan mudah-mudahan bisa bertahan lama. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, hanya di Batam Raya Engineering yang berani memberi garansi. Ingat itu. Halo, selamat siang teman-teman semua, untuk seluruh penonton. Perkenalkan, nama saya Rudi. Kebetulan saya tergabung ke dalam klub Suzuki Splash Club Indonesia chapter Pekanbaru. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi, menyampaikan beberapa hal yang mungkin saya rasa perlu, terutama untuk para pengguna Splash. Dimana kita ketahui bahwa Splash ini salah satu produk Suzuki yang cukup bagus karena build up, diproduksinya di India, tidak di Indonesia. Untuk performa sudah tidak diragukan lagi, cuman ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, terutama untuk Splash yang sudah usia 10 tahun ke atas. Seperti yang saya punya ini tahun 2011, gejala yang sering terjadi adalah speedometer berkedip. Jadi karena saya tahu di sini sangat ahli di kelistrikan, makanya saya datang ke sini untuk mengatasi keluhan yang ada. Teman-teman di klub SSCI seluruh Indonesia, terutama untuk yang Pekanbaru, di sini saya ingin berbagi pengalaman juga umumnya untuk para pengguna Splash yang sampai sekarang masih aktif. Alangkah baiknya dilakukan servis ECU guna menghindari kerusakan patah. Nah, hari ini saya akan servis ECU dan perbaikan speedometer. Untuk next saya akan review lagi untuk hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat otomotif, kali ini kami akan membahas sebuah mobil Suzuki Splash yang tak heran lagi mobil ini generasinya terputus satu model. Mobil ini kalau dari kategori suspensinya bagus, kemudian dari modelnya pun sedikit imut kecil. Kemudian untuk di mobil ini saya rasa untuk dari segi pemakaian ya nyaman-nyaman saja. Jadi di mobil ini yang perlu kita bahas dua metode, speedometer, ECU. Selalu banyak berasumsi, saya akan membahas sedikit masalah Suzuki Splash. Ada yang bilang ini penggantian ini, contohnya penggantian kapasitor, penggantian ini. Saya rasa itu mungkin ya kalau soal rahasia dapur semua secara teknis orang kan ada yang menutupi, ada yang membuka. Sekarang tergantung kita masing-masing. Di masing-masing mobil itu berlain-lain tipe kerusakan. Hanya kita bisa mensimulasikan, oke lah, kebiasaan Splashnya begini, kebiasaan mobil Innova begini, Avanza begini, contohnya seperti itu. Namun sedikit saya membahas masalah mobil ini. Di speedometer itu memang dari suku cadang atau spare part baik mobil apapun, namanya elektronik, punya batasan untuk usia part atau komponen. Trouble dalam pemakaian itu kembali kepada pemakai. Yang berikutnya saya membahas juga masalah ECU. Yang sebelumnya nih owner ini dari mobil ini sudah menyampaikan kilas balik informasinya. Memang saya lihat dari narasi cara berpikirnya sangat bagus, karena dia pun menghimbau kepada rekan-rekannya apabila terjadi kerusakan di speedometer, hati-hatilah, yang bakal menunggu nasibnya yaitu ECU. Karena gini, usia part pemakaian rata-rata di atas 10 tahun ke atas untuk mobil Suzuki Splash itu kelemahannya di elektronik. Karena elektronik itu pemakaian 10 tahun apapun bentuknya elektronik, apakah itu merek lain, walaupun elektronik rumahan, kalau udah di angka 10 tahun itu udah cukup di batas maksimal pemakaian. Artinya kita nggak perlu mengkoreksi lagi, lakukanlah perbaikan sebelum malfunction atau tidak berfungsi sama sekali sehingga kinerjanya buruk untuk di mobil ini. Jadi kita antisipasi sebelum terjadi trouble di mobil ini. Untuk perlu diketahui, ini mobil Suzuki Splash karena dia sudah mempunyai immobilizer ya. Nah, belum keyless, masih immobilizer. Artinya nih hidupkan kontak, nih gambar gemboknya harus hidup, lampu cek engine-nya harus hidup,
Lampu gemboknya harus hidup. Coba perhatikan, saya matikan kembali. Hidupkan kembali. Oke, lampu temperaturnya hilang, berarti udah mulai bekerja. Baru kita start. Oke, sudah bagus. Artinya kinerja di mobil ini sudah bagus. Kemudian di speedometer tidak ada kedipan. Ini RPM sudah menunjukkan di angka 900. Untuk awal mobil ini baru hidup, tidak boleh untuk menginjak gas, biar turun secara otomatis hingga mencapai 800 hingga 900 RPM ya. Atau lebih kurang mobil ini sampai kipasnya menyala dari tingkat rentan dingin. Itu lebih kurang 15 menit hingga 20 menit. Setelah kipasnya menyala, setelah ECU diperbaiki atau speedonya diperbaiki, baru boleh mobil itu digas atau difungsikan yang lain. Jangan mengaktifkan instrumen cluster yang ada di mobil ini pada saat mobil dihidupkan. Untuk awal AC tidak boleh dihidupkan, lampu kota tidak boleh dihidupkan, yang lain-lain hindari terlebih dulu biar sampai kipasnya benar-benar nyala. Oke sobat otomotif, mungkin itu bisa yang saya bahas karena ini metodenya sangat singkat, hanya 2 item. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Salam pecinta otomotif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Rudi. Saya dari klub Suzuki Splash Indonesia chapter Pekanbaru. Kali ini menyambung video sebelumnya. Kali ini saya akan mereview hasil dari servis ataupun perbaikan ECU, yang mana ECU ini merupakan komponen paling penting di Splash. Jadi buat kalian para splasher, aduh sampai belibet. Nah, jadi terutama yang sudah memakai Splash umur 10 tahun atau lebih, sebaiknya lakukan perawatan atau servis ECU. Nah, kemarin sudah dilakukan servis dan hari ini saya sudah lihat hasilnya. Alhamdulillah, speedo tidak berkedip lagi. Untuk performa yang saya rasakan cukup bagus, responsif, dan mudah-mudahan bisa bertahan lama. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, hanya di Batam Raya Engineering yang berani memberi garansi. Ingat itu. So, buat kalian yang ingin terutama untuk pengguna Splash, jadi jangan ragu untuk mengeluarkan sedikit biaya untuk servis ECU-nya daripada kalau rusak biayanya akan lebih mahal. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.